kami jelaskan kepada masyarakat bahwa BPJS Kesehatan selalu melakukan pemantauan terhadap utilisasi di fasilitas kesehatan. Kemudian kita juga bersama-sama memohon kepada pemerintah daerah itu untuk membangun tim pencegahan dan penanganan kecurangan gitu. Jadi dalam menangani sebuah kecurangan ini itu memang tidak bisa dilakukan secara sendirian. Kami tentunya pasti perlu dukungan dari stakeholder gitu kan, dari dinas kesehatan, dari asosiasi, kemudian dari kepala daerah gitu ya untuk menangani kecurangan yang terjadi. Halo Tribuners, berjumpa lagi di Tribun Topik di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Kali ini dipandu oleh saya, Elsa Elnintias. Gimana hari ini kabarnya Tribuners? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Baik Tribuners, seperti yang kita ketahui pada Tribun Topik yang lalu nih, kita sudah pernah membahas tentang fraud dalam BPJS Kesehatan, terutama program JKN. Mungkin Tribuners sudah ada beberapa yang nonton nih. Nah, pada Tribun Topik kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang pencegahan fraud itu sendiri di BPJS Kesehatan. Nah, sebelumnya Elsa perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir pada Tribun Topik kali ini, yaitu Bapak Singgih Widiatmoko. Beliau merupakan analis hukum kepatuhan internal dan pencegahan kecurangan BPJS Kesehatan. Selamat siang, Pak Singgih. Selamat siang, Mbak. Sehat hari ini kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih semangat, Pak? Masih. Senyumnya lebar banget nih. Tapi kita mau ngomongin yang berat malahan ya. Kita mau ngomongin tentang fraud ini, Pak. Pencegahan fraud lebih tepatnya. Ya. Nah, mungkin buat awal dulu nih, biar sama gitu, Tribuners juga nggak salah paham. Mungkin boleh dijelaskan dulu Pak, tentang fraud itu di BPJS Kesehatan, terutama program JKN itu seperti apa? Ya, baik. Jadi untuk kecurangan itu sebetulnya sudah diatur di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 16 tahun 2019. Itu disebutkan bahwa yang disebut kecurangan itu sebetulnya ada 3 unsurnya. Oke. Yang pertama itu adanya perbuatan yang bersifat sengaja. Kemudian yang kedua dia mendapatkan keuntungan dari program JKN. Dan yang ketiga itu dengan cara yang tidak sah, dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi kecurangan dalam program JKN itu adalah perbuatan curang gitu kan, yang tidak sesuai dengan undang-undang, mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang tidak sesuai. Oke, dengan cara yang tidak sesuai itu kata kuncinya seperti itu ya. Mungkin boleh dijelaskan contohnya itu seperti apa sih, atau mungkin yang sering ditemui belakangan ini? Ya. Jadi untuk apabila kita berbicara tentang kejadiannya sendiri yang real gitu ya, itu sebetulnya diklasifikasikan berdasarkan pelakunya. Itu misalnya saja oleh peserta misalnya gitu ya. Oleh peserta itu contohnya adalah peserta itu kadang ada juga yang meminjamkan kartunya kepada orang lain yang mungkin itu keluarganya atau mungkin ada perikatan bisnis di antara mereka gitu. Jadi misalnya tetangganya belum jadi peserta JKN, terus yang bersangkutan sakit gitu kan. Saya pinjam kartu Anda, nanti saya ganti dengan biaya 500.000 misalnya. Itu juga sudah merupakan sebuah tindakan kecurangan. Kemudian untuk kasus yang paling banyak memang saat ini masih berkutat di fasilitas kesehatan. Di fasilitas kesehatan sendiri kita bagi menjadi fasilitas kesehatan yang tingkat pertama dalam bentuk klinik, puskesmas, dokter perorangan, maupun dari rumah sakit gitu ya, dari tingkat lanjutan. Untuk yang tingkat lanjutan, beberapa kasus yang sedang ditangani itu ada yang berkaitan dengan peningkatan nilai dari klaimnya. Jadi misalnya klaim yang seharusnya diare misalnya gitu ya, tapi diklaimkan seolah-olah itu penyakitnya GERD. Nah, di situ ada selisih biaya yang harus kami bayarkan, sehingga selisih biaya itulah yang disebut selisih kecurangan begitu. Gitu, malah diakali seperti itu ya. Jadi malah diakali. Mungkin malah ada beberapa oknum seperti itu ya yang melakukan hal-hal seperti itu, Tribuners. Jadi ada kecurangan tertentu yang terjadi dan BPJS juga sadar ya ada beberapa kasus yang saat ini juga masih terus ada di masyarakat seperti itu. Salah satu tadi tiba-tiba bisa jadi GERD, itu juga udah termasuk kecurangan, fraud ya termasuknya. Termasuk kecurangan. Oke. Nah, mungkin kalau dari BPJS sendiri
untuk menangani atau mencegah adanya fraud ini sudah ada langkah-langkah apa saja ini? Ya, jadi kalau apa saja yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan begitu ya. Yang pertama tentunya dimulai dari peningkatan budaya dulu. Peningkatan budaya. Jadi kita beberapa tahun terakhir itu memang karena Permenkesnya juga baru ya, 2019, kemudian saat itu Covid, sehingga memang fokusnya memang belum di kampanye terhadap Permenkes itu memang. Tapi akhir-akhir ini sudah digalakkan betul gitu kan, dilakukan penumbuhan budaya, kita melakukan sosialisasi baik ke rumah sakit, kemudian melalui kegiatan-kegiatan seperti podcast yang ini gitu kan. Kemudian banyak hal ya, misalnya kita ketemu dengan asosiasi profesi gitu kan yang perlu untuk mendorong juga kegiatan seperti ini gitu kan. Jadi dimulai dari penumbuhan budaya, kemudian kita juga bersama-sama memohon kepada pemerintah daerah itu untuk membangun tim pencegahan dan penanganan kecurangan gitu. Jadi dalam menangani sebuah kecurangan ini itu memang tidak bisa dilakukan secara sendirian. Kami tentunya pasti perlu dukungan dari stakeholder gitu kan, dari dinas kesehatan, dari asosiasi, kemudian dari kepala daerah gitu ya untuk menangani kecurangan yang terjadi. Nah, tapi sebelum dilakukan penanganan, tentunya kita ngomong pencegahan. Jadi kegiatan-kegiatan tadi yang kami sebutkan juga itu juga mengajak pihak luar gitu untuk bersama-sama mengkampanyekan anti kecurangan dalam program JKN. Kemudian pencegahan yang sudah sifatnya rutin dilakukan oleh BPJS Kesehatan, itu yang pertama kita melakukan analisa data, gitu kan. Sebetulnya dengan tingginya pemanfaatan JKN di seluruh wilayah gitu ya, itu monitoringnya itu dilakukan dengan menggunakan data yang sifatnya besar gitu, data tren lah, ibaratnya kita menggunakan data tren. Nah, data-data utilisasi yang sifatnya anomali, yang tidak biasanya, yang aneh, apabila kita bandingkan dengan data yang normal, itu juga sebetulnya dimonitor oleh BPJS Kesehatan. Dimonitor dan itu diumpan balikkan, dikembalikan kepada pihak pelakunya misalnya gitu ya. Apakah benar Anda melakukan ini, gitu kan? Nah, itu adalah salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan itu tergolong capaiannya paling besar ya. Tapi saya lupa angkanya yang terakhir gitu kan. Tapi yang pasti kami jelaskan kepada masyarakat bahwa BPJS Kesehatan selalu melakukan pemantauan terhadap utilisasi di fasilitas kesehatan gitu. Sederhananya saya beri bayangan seperti ini. Misalnya ada satu vaskes itu dengan kapasitas 100, itu pastinya di wilayah tersebut itu trennya itu mirip-mirip aja gitu. Berapa sih yang sakit ABC misalnya gitu ya, sakit ABC itu berapa gitu. Tapi begitu ada anomali data di mana satu rumah sakit itu trennya naiknya jauh lebih tinggi dari rumah sakit lain, itu kan sudah merupakan anomali. Nah, itu yang kami maksud dengan pemantauan data utilisasi yang merupakan salah satu pencegahan kecurangan. Baik. Gitu. Jadi langsung ibaratnya menerjunkan pihak BPJS juga ke tempat yang memunculkan anomali itu. Iya. Baik. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut tentang langkah-langkah setelah ditemukan anomali tertentu nih. Ya. Itu kira-kira dari BPJS Kesehatan apa yang dilakukan? Ya. Untuk setelah kita menemukan data yang bersifat anomali gitu ya. Tentunya data anomali itu bukanlah indikasi utama gitu ya. Indikasi utamanya bukan data anomali karena memang berbicara tentang kesehatan itu tidak bisa disamaratakan antara wilayah satu dan wilayah lain. Tapi dari konfirmasi tersebut terkadang kita bisa juga melakukan audit gitu ya, audit terhadap administrasi rumah sakit gitu. Nah, di saat dari temuan audit dari pelaksanaan audit itu didapatkan hasil berupa temuan, misalnya klaim ke BPJS Kesehatan pasien atas nama Dewi, katakanlah di klaimnya BPJS Kesehatan itu pada tanggal 23 September Dewi ini mendapatkan layanan pemeriksaan sebelum persalinan. Gitu. Ternyata waktu kita cek ke rumah sakit nggak ada pelayanan itu gitu misalnya gitu ya. Nah, itu kan hasil temuan auditnya.
Nah, dari audit itu tentunya kita akan konfirmasi ke pihak pelaku ya, gitu ya. Kita akan konfirmasi ke pihak pelaku, apakah benar Anda melakukan seperti ini, gitu kan. Tapi kan tentunya yang diaudit tidak hanya satu kasus ya. Pasti ada ratusan bahkan ribuan kasus yang kita temukan misalnya gitu ya. Nah, dari temuan itulah nanti kita konfirmasi ke pihak pelaku gitu kan. Apabila pelaku mengakui gitu ya atau tidak bisa berdalih karena kita memiliki bukti yang cukup gitu, maka nanti pelaku tentunya akan diminta untuk mengembalikan kerugian. Gitu, kerugian. Jadi biaya yang telah kita bayarkan kita minta untuk dikembalikan. Itu yang utama gitu kan. Kemudian terhadap pelaku ini tentunya akan dijatuhi sanksi. Gitu. Tentunya kepada pelaku akan dijatuhi sanksi. Nah, sanksi ini sendiri ada 3 jenis gitu ya, 3 jenis. Yang pertama, sanksi yang sesuai dengan perjanjian kerjasama gitu, karena BPJS Kesehatan itu kan dalam bekerja sama dengan pihak mitra itu kan berdasarkan perjanjian kerjasama. Di perjanjian kerjasama itu sudah diatur sanksinya adalah ABC, misalnya surat peringatan gitu kan. Kemudian bahkan bisa sampai dengan pemutusan hubungan kerjasama, dan tentunya itu sangat berdampak kepada pemasukan terhadap pemanfaatan dari fasilitas kesehatannya misalnya gitu. Kemudian kita juga setelah itu kita tentunya pasti meminta kepada tim tadi yang berisikan dinas kesehatan, kemudian asosiasi gitu kan, untuk bersama-sama memberikan tindakan korektif kepada pelaku gitu. Bisa dalam bentuk sampai dengan denda gitu kan, denda, bahkan bisa sampai dengan pencabutan surat izin, baik surat izin perorangan terhadap tenaga kesehatannya maupun surat izin terhadap institusi fasilitas kesehatannya. Gitu. Tapi itu belum pernah dilakukan ya sampai dengan saat ini. Gitu. Selebihnya nanti adalah keputusan dari tim sendiri apakah terhadap pelaku ini akan dijatuhi sanksi pidana atau tidak. Gitu. Seperti itu. Jadi tergantung kasusnya seperti apa dan temuan di lapangan seperti apa, seperti itu ya. Baik, kalau untuk program JKN ini sendiri misalnya ditemukan fraud tertentu dan ada oknum tertentu yang memang melakukan, tadi kan sudah disebutkan ada sanksi administrasi, tapi apakah mungkin kalau program JKN ini dicabut dari oknum atau pelaku yang melakukan fraud tertentu? Biasanya seperti apa? Iya, jadi pencabutan hak mereka untuk untuk melayani peserta JKN itu bisa saja kita hentikan gitu kan. Kita hentikan gitu kan. Misalnya kami menemukan kasus yang cukup merugikan gitu kan, dan itu menjadi ibaratnya mencoreng komitmen bersama gitu kan. Sehingga kami bisa putuskan untuk kita berhenti di sini saja gitu. Sehingga besok mereka udah nggak bisa melayani peserta JKN lagi, dan nanti baru bisa mengajukan kembali untuk kerjasama dengan BPJS Kesehatan itu paling cepat 1 tahun setelah pemutusan. Paling cepat 1 tahun. Paling cepat 1 tahun. Jadi itu ibaratnya sanksinya ya? Sanksinya. Oh, baik Pak Singgi. Waduh, hati-hati ya Tribuners. Jadi kita nggak boleh melakukan fraud nih, kalau nggak nanti sanksinya panjang dan juga ada biaya administrasinya juga seperti itu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Singgi. Baik Pak Singgi, ingin menanyakan juga, kalau untuk kecurangan yang sering terjadi, khususnya di wilayah Jawa Tengah, itu kira-kira kasus mengenai apa ini Pak? Kalau kasus yang sering terjadi itu sangat variatif ya, dan itu belum banyak sebetulnya kita temukan. Jadi belum bisa kita sebut sebagai paling sering ditemui gitu. Belum bisa disebut sebagai paling sering ditemui gitu ya, karena memang kasus kecurangan itu kami percaya bahwa lebih dari yang ada sekarang, tapi belum bisa ditemukan karena keterbatasan informasi gitu kan. Kemudian bagaimana kasus kecurangan itu dilakukan secara sistematis gitu, sehingga tidak mudah memang untuk menemukan. Tapi kalau dilihat dari nilai kerugiannya yang paling besar itu adalah kecurangan phantom billing gitu ya, atau klaim palsu. Jadi klaim palsu itu ibaratnya peserta A itu sebetulnya tidak pernah berobat, tapi karena datanya ini dimiliki oleh si fasilitas kesehatan, maka dibuat seolah-olah dia berobat. Nah, modusnya biasanya mendapatkan identitas tadi itu dari banyak
banyak sumber ya. Bisa jadi mereka bikin kegiatan bakti sosial gitu kan, bakti sosial, cek kesehatan gratis gitu kan. Kemudian pesertanya diminta untuk mengumpulkan identitas pribadi, dan dari identitas pribadi itulah dibikin seolah-olah yang bersangkutan ini berobat, padahal sama sekali tidak. Phantom billing itu ya? Phantom billing itu seperti itu. Waduh, harus lebih hati-hati ya ternyata Tribuners. Ternyata ada juga kasus phantom billing dan ini lagi happening ya, kalau ibaratnya kayak kata anak sekarang. Baik Pak Singgih, untuk kita sudah mendapatkan gambaran tentang penanganan atau alur di BPJS Kesehatan itu seperti apa. Nah, kira-kira nih kalau misalnya dari Tribuners ada yang ingin melaporkan fraud ke pihak BPJS Kesehatan, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Tribuners? Ya, jadi kami tentunya menerima segala jenis pelaporan dari peserta gitu kan. Baik itu peserta JKN sendiri maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan alur pelayanan kesehatannya gitu kan. Makanya dalam sistem pelaporan itu kan ada yang disebut dengan WBS ya, whistleblowing system. Jadi setiap orang yang mengetahui adanya tindakan kecurangan itu bisa melaporkan ke BPJS Kesehatan melalui kanal WBS BPJS Kesehatan. Atau misalnya baru indikasi saja, misalnya di mobile JKN itu kan peserta sudah bisa melihat riwayat pelayanan kesehatannya. Katakanlah waktu dia melihat riwayat pelayanan kesehatannya, seolah-olah dia habis rawat inap gitu. Padahal dia tidak merasa pernah rawat inap di akhir-akhir ini misalnya gitu ya. Nah, hal ini harap dilaporkan ke kantor BPJS Kesehatan gitu kan, atau melalui WBS silahkan gitu kan. Karena ini sudah indikasi gitu. Jangan-jangan data saya dipakai oleh orang lain untuk berobat gitu kan, untuk mendapatkan keuntungan, dan saya sendiri tidak pernah mendapatkan layanan gitu ya. Nah, itu silahkan dilaporkan ke BPJS Kesehatan, atau bisa juga ke Dinas Kesehatan juga bisa sebetulnya, karena mereka juga tim pencegahan kecurangan di tingkat kota kabupaten gitu kan. Atau bisa juga dilaporkan langsung kepada petugas gitu. Karena setiap pelaporan itu pasti ada catatannya, ada nomor tiketnya, dan itu pasti ditindaklanjuti oleh petugas. Nah itu, Tribuners kayaknya perlu kepastian kalau akan ditindaklanjuti seperti itu ya, pasti untuk keamanan bersama seperti itu ya. Baik, mungkin dari Pak Singgih dan BPJS Kesehatan, apa nih harapannya untuk segala program ataupun tentang fraud ini sendiri di tengah masyarakat dan khususnya pengguna JKN, mungkin boleh disampaikan? Ya tentunya harapan dari BPJS Kesehatan sebagai badan hukum yang menyelenggarakan program JKN gitu ya. Tentunya kami berharap agar program ini tuh berkesinambungan gitu ya. Kita kan sudah melayani sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, angka pemanfaatannya sangat tinggi gitu kan. Kemudian manfaatnya sudah terasa sekali gitu kan di tingkat lingkungan masyarakat gitu kan. Nah, tentunya kami berharap program ini tidak hanya berhenti di generasi ini gitu kan, akan tetap dirasakan oleh generasi-generasi setelahnya gitu kan, dari anak kita misalnya gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk memastikan bahwa program JKN ini berkesinambungan gitu kan, yaitu dengan meningkatkan efisiensi biayanya gitu. Dan efisien itu intinya seperti ini. Tidak ada kendala apabila BPJS Kesehatan membayarkan berapapun biayanya, selama biaya tersebut memang benar ada pemanfaatannya. Tapi BPJS Kesehatan itu akan merasa sangat keberatan apabila mengeluarkan biaya yang tidak ada pemanfaatannya, meskipun itu kecil. Gitu. Jadi utamanya untuk kecurangan ini ya pastinya kita ingin kecurangan 0% gitu kan, tapi itu kan sangat bertolak belakang dengan teori asuransi gitu. Di teori asuransi itu selalu ada kecurangan. Gitu. Tinggal bagaimana caranya kantor juga bisa. Itu kayaknya lebih sederhana ya, lebih simpel. Lebih sederhana. Baik, mungkin nanti ketemu Pak Singgih. Baik Pak Singgih, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Mbak. Semoga sehat selalu dan sukses untuk Pak Singgih. Amin. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk Tribun Topik kali ini. Terima kasih. Baik Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa saksikan Tribun Topik berikutnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elningtyas, pamit undur diri. Sampai jumpa.